Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai student, jumpa lagi dengan saya dalam kuliah Ekonomi Teknik. Saya akan menyampaikan materi tentang multiple rate of return dan external rate of return. Jadi topik ini masih mengenai rate of return. Ya, nanti ada penjelasan tentang pengertian multiple rate of return, kemudian contoh-contoh kasusnya, kemudian bagian kedua nanti ada pengertian atau penjelasan tentang external rate of return atau disingkat dengan ERR, dan pembuktian external rate of return atau ERR. Nah, tentang multiple rate of return dulu ya. Kalau kita perhatikan persamaan untuk menghitung rate of return, masih ingat ya, yaitu kalau menggunakan present worth, ini prinsipnya ya, present worth revenue atau penerimaan dikurangi dengan present worth expenses atau pengeluaran, itu sama dengan 0. Jadi impas, ya, tidak untung tidak rugi. Atau kalau menggunakan annual worth revenue dikurangi dengan annual worth expenses sama dengan 0. Penerimaan dikurangi pengeluaran sama dengan 0. Ya, tidak untung tidak rugi. Nah, apa sih sebenarnya substansial dari persamaan ini? Ya, coba Anda perhatikan ya. Di dalam menghitung present worth maupun annual worth, itu kan pasti mengandung apa? Faktor bunga, ya, masih ingat ya rumus-rumus faktor bunga? Ya, yang paling gampang mengingat itu faktor bunga itu pasti ada komponen apa? 1 plus I pangkat N. 1 plus I pangkat N. Ya. N itu adalah periode, jadi tergantung arus dananya di mana ya tempatnya. Nah, sementara tujuan dari persamaan ini untuk menghitung apa? Rate of return itu apa sih? Kan suku bunga. Nah, menghitung I-nya. Menghitung I di mana tidak untung tidak rugi atau 0. Jadi artinya apa? Persamaan ini kalau ada pangkat sekian, ya, pangkat lebih dari 1 ya, N itu kan bisa 2, bisa 3, 5, 10, 25 gitu ya, tergantung tempatnya. Berarti persamaan apa ini? Ini persamaan polinomial ini sebenarnya ya. Persamaan polinomial kemudian sama dengan 0. Ingat ya, persamaan polinomial kemudian disama dengan 0 itu mencari apa itu sebenarnya? Kalau variabelnya dalam X. Kan mencari titik potong dengan sumbu X gitu ya. Nah, sekarang variabelnya diganti. I yang dipangkatkan itu kan I plus 1 pangkat N. Yang dicari I, ya hampir sama, analog ya. Analog dengan persamaan polinomial mencari X, ini mencari I. Berarti apa? Berarti sebenarnya mencari titik potong ya dengan sumbu I. Kalau X tadi kan dengan sumbu X, kalau ini I dengan sumbu I. Lah, kalau Anda ingat persamaan polinomial, mencari titik potong itu bagaimana sifatnya? Bisa lebih nggak dari 1? Nah, persamaan kuadrat aja bisa kok. Persamaan kuadrat itu kan bisa ada 1 akar, bisa 2 akar, dan bisa tidak ada. Atau imajiner, akar-akar imajiner. Sama ini sebenarnya ya. Masih ingat ya, metode numerik maupun matematika? Nah, kan bisa terjadi banyak kemungkinan itu. Bisa menghasilkan lebih dari 1 harga I. Yang paling gampang gitu ya. Pangkat 2 bisa menghasilkan 2 harga I. Pangkat 3 bisa 3 harga I. Pangkat 4 dan seterusnya. Bisa saja. Ya. Nanti kita buktikan. Nah, saya menyampaikan dulu ciri-ciri dari persamaan polinomial yang akan menghasilkan lebih dari 1 harga akar gitu ya, dalam hal ini I ya, itu jika bisa diamati ya, jika lebih dari 1 kali pergantian tanda plus dan minus dalam arus dana. Nanti saya tunjukkan contohnya ya. Ini pengertiannya dulu. Jadi kalau Anda amati dalam arus dana neto ya, jangan arus dana yang masih campuran, ada dalam satu saat itu ada positif, ada penerimaan, ada pengeluaran, itu bukan neto itu namanya. Itu arus dana bruto. Yang neto itu 1 periode, 1 tahun, itu harus 1 nilai, apakah positif atau negatif. Kalau ada 2 nilai itu dinetokan dulu. Ya. Jika dalam
diagram arus dana itu lebih dari pergantian tandanya itu ya, lebih dari satu kali antara positif dan negatif, maka itu nanti akan menghasilkan lebih dari satu harga I. Ya. Nah, arus dana yang memiliki pergantian tanda plus minus lebih dari satu kali itu disebut dengan arus dana non-konvensional. Non-konvensional. Berarti yang konvensional yang bagaimana? Iya, yang konvensional itu yang pergantian dananya itu satu kali. Contoh ini ya. Nah, ini tahun ke-0, ini arus dana konvensional. Ini ada 3 contoh nih. Tahun ke-0 ini negatif. Negatif itu artinya modal ya, keluar modal atau investasi. Tahun ke-1 sampai ke-6 itu menerima pendapatan. Nah, ini pergantian tandanya berapa? 1. Ini disebut dengan arus dana konvensional. Ini lagi contoh. Dari tahun ke-0 sampai tahun ke-2 ini masih keluar uang terus. Karena ada modal, pembiayaan, belum menerima penghasilan. Kemudian menerima pendapatan itu tahun ke-3 sampai ke-6. Jadi, coba perhatikan. Negatif, 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 positif, 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 positif. Berapa kali pergantian tandanya? 1 kali. Ini disebut juga konvensional. Atau kebalikan dari yang kedua ini. Menerima, kemudian pengeluaran. Nah, ini juga 1 kali tanda, 1 kali pergantian tanda. Ini disebut dengan arus dana konvensional. Terus yang non konvensional bagaimana? Nah, ini contoh berikutnya ini ya, 3 ini. Non konvensional. Perhatikan ini. Tahun ke-0 ada pengeluaran dana. Tahun ke-1 sampai ke-3 ada penerimaan. Tahun ke-4 sampai 6 pengeluaran lagi. Berapa kali pergantian tanda? Ada 2. Nah, 2 pergantian tanda itu lebih dari 1 pergantian tanda itu disebut dengan non-konvensional, arus dana non-konvensional. Ini juga ya, menerima, kemudian mengeluarkan, menerima. 2 kali pergantian tanda. Ini non-konvensional juga. Nah, yang terakhir ini malah berapa kali pergantian tanda ini? Minus, plus, minus, minus, plus ya. Berarti ada berapa? 1, 2, 3. Ada 3 kali pergantian tanda. Ini non-konvensional. Nah, yang konvensional ini nanti kalau dihitung internal rate of return-nya itu pasti ada 1 ya, ada 1 harga I. Nah, yang non-konvensional ini kalau dihitung I bintangnya, IRR-nya nanti akan lebih dari 1 harga I. Mau pembuktian? Oke, kita buktikan ya. Nah, ini sederhana saja. Ya, jangan banyak-banyak. Ini contoh saja ya, contoh saja. Tahun ke-0 menerima 2.000, tahun ke-1 mengeluarkan 500, kedua pengeluaran 8.100, ketiga penerimaan 6.800. Hitunglah I bintang. Suku bunga tidak untung, tidak rugi. Kita buat persamaannya ya, pakai present worth. 2.000, ini sudah ada di waktu sekarang, nggak dikalikan faktor apa-apa. Min 500, ini ada di tahun ke-1, berarti kali P per F, I bintang waktunya 1 ya. Ini 1, dihitung ke P. Kemudian tahun kedua ini min 8.100, kali P per F, I bintang waktunya 2. Kemudian yang tahun ketiga ini plus 6.800, kali P per F, I bintang waktunya 3. Sama dengan 0, jangan lupa ini ya. Sama dengan 0. Kemudian cari. Nah, kalau dulu kita langsung pakai fungsi Excel, IRR atau coba-coba ya. Nah, sekarang saya tabelkan ini. Saya tabelkan. Coba 5% I-nya dihitung, prinsipnya dihitung gitu ya. Ini apa namanya? Arus dana ke-0, arus dana ke-1 dikalikan faktor bunga ya. Nah, ketemunya kalau 5% itu present worth-nya 50,96. Kalau 10% ketemunya min 39,82. Dan seterusnya ya. Kalau 20% min 106, 30% min 82, 40% min 11, 50% plus 81. Coba kita gambarkan dalam bentuk grafik. Nah, ini dia. Kalau I-nya 0, nah ini tadi I0 nggak ada ya. I-nya 0 ya tinggal ditambah aja. Kan gampang nggak pakai I ya. Ya, kalau I-nya 0
itu ketemunya 200. Coba dibuktikan ya. 5% ketemunya tadi berapa? 50, berapa tadi? 50,96 ya. Nih, 5%. Kemudian 10% min sekian tadi. 20% tadi min sekian. Ya, ini. Nah, min 39, 10%. 20% min 105, 30% min 82. Ini diplot aja ya. 20%, 30%, 40% masih min. 50% itu sudah plus. Nah, kalau semakin rapat itu semakin smooth ya grafiknya. Karena ini jelong-jelong. Ya, kalau jelong-jelong ya sepertinya patah-patah gitu ya. Sepertinya. Nah, di manakah I bintang itu? I bintang itu adalah kondisi present worth atau annual worth sama dengan 0. Tidak untung, tidak rugi. Di mana itu? Ya titik potong dengan sumbu, ini sumbu I ya. Ini kan I semua ini. Nah, ini sumbu I. Titik potong dengan sumbu I. Inilah. Ini I bintang. Oh, terbukti ya. Ada dua harga I bintang ternyata. I bintang 1 itu kalau dihitung 7,47%. I bintang 2 kalau dihitung 41,35%. Ya. Apa artinya? Nah, kalau I bintangnya kurang dari I bintang 1, ini I bintang 1 ya, ini I bintang 2. Ini positif. Ya, berarti untung. Kalau I bintangnya itu I sama dengan I bintang 0 ya. Nah, kemudian di antara I bintang 1 dan I bintang 2 negatif, rugi. Ya, kemudian sama dengan I bintang 2 0 tadi sudah, lebih dari I bintang 2 positif atau untung. Nah, ini ya, ini namanya multiple rate of return. Multiple kan lebih dari satu harga I. Nah, ya, itu penjelasan dari multiple rate of return. Ya, ternyata berkembang terus ya. Nah, jadi belum tentu satu harga I. Kalau kita cari IRR-nya. Contoh lagi, ya. Ini simpel aja, 2 tahun ya. Nah, tahun pertama plus 1.600, tahun 0 1.600, tahun ke-1 min 10.000, tahun kedua plus 10.000. Kalau dihitung IRR-nya ya, 1.600 dihitung pakai present worth ya. Nggak dikalikan faktor, min 10.000 kali P per F, I bintang waktunya 1 ya. Plus 10.000 kali P per F, I bintang waktunya 2. Ini sama dengan 0, jangan lupa. Ya. Ini cara lain aja ya. Ini kita nyatakan P per F itu dalam rumus ya. Ya, seper I plus 1 I bintang, seper ini ya, pangkat itu kan seper 1 plus I bintang pangkat N ya. Ketemunya ada dua harga I. Langsung saja ya, sebenarnya seperti tadi ditabelkan. I bintang 1 26%, I bintang 2 400%. Nah, grafiknya seperti ini. Ini I bintang 1 berapa? 25%, I bintang 2 400%. Jangan dipermasalahkan dulu ya, Pak, nggak ada I bintang itu 400%. Nggak usah dulu, kita bicara matematis dulu ya. Bicara matematis dulu. Ya. Kalau bicara matematis ya angka berapapun bisa. Ya. Oke. Nah, seperti tadi ya, artinya apa? Kalau ada di area kiri, sebelah kirinya I bintang 1, present worth-nya positif. Sama dengan I bintang 1, present worth-nya 0. Di antara I bintang 1 dan 2, itu negatif present worth-nya. Sama dengan I bintang 2, 0 present worth-nya. Dan lebih dari I bintang 2, positif present worth-nya. Ya. Nah, seperti ini nanti akan membingungkan ya, karena apa? Kapan untungnya? Loh, ada dua area untung. Ya, itu bingung nanti jawabnya ya. Nah, paham ya? Jadi perhitungan IRR itu ini masih satu alternatif ya. Itu ada risiko mendapatkan lebih dari satu harga I atau multiple rate of return. Kalau seperti ini, kapan itu terjadinya multiple rate of return? Ulangi lagi.
terjadinya multiple rate of return kalau ketemu arus dana non konvensional. Ya, nih. Kalau konvensional nggak masalah. Nah, kalau non konvensional, pergantian tandanya plus minus itu lebih dari satu. Nah, nanti akan terjadi lebih dari satu harga I. Sementara ini dulu ya saya tunjukkan dalam Excel, Anda mungkin kurang percaya ya, kok bisa lebih dari satu harga I. Oke, saya tunjukkan ya. Nah, ini saya tunjukkan untuk contoh satu ini ya. Ini ada arus dana 3 tahun ya, mulai dari tahun 0 plus 2000, tahun 1 min 500, tahun 2 min 8100, tahun ketiga plus 6800. Saya tunjukkan dengan Excel ya. Ini ya. Nih. Kalau saya hitung I bintangnya pakai fungsi apa? IRR ya. IRR. Kemudian di blok aja value-nya ini. Kemudian kita jadikan persen ya tampilannya. Terus di ini ya. Loh, IRR-nya kok 7,47%? Mana yang I bintang kedua? Ya. Nah, mungkin Anda heran ya, nggak terbukti gitu ada dua suku bunga, ada dua I bintang gitu ya. Oke, sekarang perhatikan fungsi IRR ini. Ternyata ini ya, ternyata itu fungsi IRR itu ada dua parameter ini. Ada value-nya, ada guess ya. Nah, guess itu apa? Guess itu kalau istilah saya ya, Anda ingat metode numerik ya. Pada apa namanya perhitungan akar-akar polinomial, akar-akar persamaan polinomial. Nah, atau akar-akar persamaan non linear, ya. Nah, Anda kalau menghitung itu kan mesti ada nilai awal atau istilah saya nilai pancingan gitu ya. Nah, ini ada kurung siku ini sebenarnya ini option bisa diisi bisa tidak. Kalau tidak diisi itu artinya sama dengan 0. Loh, sama kan? Ya, coba saya isi ya. Saya isi, ini pancingan ya, pancingan. Saya isi 10%. Oh, masih. Nah, nggak apa-apa, jangan putus asa. Isi 20%. Oh, masih. Isi 30%. Tuh, sudah berubah. Ya. Kok bisa jadi 41,35? Iya, tergantung pancingannya. Nilai awalnya gitu ya. Tadi nggak ditulis itu sama dengan 0. Loh, terbukti kan? Kalau saya isi nilai awalnya pancingannya 30%, maka nilai IRR-nya berubah 41,35. Oh, tadi berapa ini tadi? Oh, bener. Ya, I bintang 1 7,47%, I bintang 2-nya 41,35%. Bener ya, sama dengan Excel. Ya, kalau ini saya isi 0%, ya 7,47. Kalau saya isi 30%, ya 41,35. Artinya apa? Nah, pancingannya itu semakin mendekati area I bintang yang paling dekat, gitu ya, maka dia akan mendapatkan nilai I bintang tersebut. Kalau 0, 10 itu kan masih dekat dengan I bintang 1 ini. 20 ini masih dekat dengan I bintang 1. Maka tadi menghasilkan 7,47. Kalau sudah 30 ini sudah lebih dekat dengan I bintang 2 ini, ya. Jadi akan menghasilkan I bintang 2, 41,35%. Nah, terbukti ya? Terbukti. Ya, sementara sampai ini dulu tentang multiple rate of return. Ini merupakan bagian ke-1 ya, supaya tidak terlalu panjang videonya. Ya, saya akhiri untuk bagian pertama ini tentang multiple rate of return saja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.